Saya di situ sebagai penerjemah. Wow. Penerjemah pertama masuk sih syok banget ya. Syoknya gimana? Dari bahasa juga. Soalnya Soalnya kan kita kan jadi TKW bahasa cuman bahasa dapur. ya. Seenggaknya kan ada meeting. Dari surat-surat dari imigrasi gimana segala macam tuh blank. Sama sekali di situ saya udah nyerah angkat tangan. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku di Randin Channel dan masih bersama Imas Titi Novianti di part kedua. Untuk kamu yang baru mampir di channel ini, salam kenal dari aku. Channel ini adalah channel yang membahas tentang mantan TKI yang mempunyai cerita. Dan jangan lupa untuk di like, share ke media sosial kamu, siapa tahu bermanfaat untuk orang lain. So, kita kembali ke Imas Titi Novianti. Nah, waktu itu kamu ada rencana usaha apa? Ya karena padet di modal, jadi saya kerja ikut orang lagi gitu di suatu industri perusahaan gitu lah. Jadi masuk ke situ, jadi belum sempat bikin apa-apa nih gitu. Tapi pas pulang dari Cina, saya udah ada bikin toko di rumah. Itu kan buat usaha orang tua ya. Buat bantu-bantu orang tua. Kalau saya sih nggak terlalu cocok sama toko-toko itu, jadi saya nyari kerjaan lagi di luar rumah. Ya alhamdulillah sih nggak lama saya di Indonesia tuh saya masuk ke perusahaan industri itu pengolahan biji plastik. Pengolahan biji plastik? Ya. Nah, kamu sebagai apa? Saya di situ sebagai penerjemah. Wow. Penerjemah? Ya, penerjemah. Soalnya itu bos saya tuh di perusahaan itu ada 3. Dia asli orang Cina juga. Orang Talu. Beijing. Lebih ke Beijing, jadi orang Beijing, Cina Beijing gitu. Jadi saya masuk ke situ jadi penerjemah. Dan alhamdulillah kepake. Ada produksi dong. Ya. Terus kamu kerjanya penerjemah gimana sih? Coba jelasin deh. Penerjemah pertama masuk sih syok banget ya. Syoknya gimana? Dari bahasa juga. Soalnya kan kita kan jadi TKW bahasa cuman bahasa dapur. Ya, ngurusin makanan, ngurusin sayur. Gak jauh-jauh dari situ. Iya, gak jauh-jauh dari situ. Pas masuk ke perusahaan kita harus tahu ini mesin apa nih, ini buat apa nih gitu. Jadi kayak barang-barang itu kan pengolahan biji plastik kan seperti botol. Jadi kayak botol nih bahasanya apa? Tutup mesin botol juga ini apa gitu, kayak kunci-kunci Inggris kayak begitu tuh kita harus serba tahu semuanya. Dan jangka 3 bulan itu saya udah stres banget. Kamu tuh harus ngerti, harus paham, harus tahu bicaranya. Tapi kalau ngobrol biasa kayak kita lagi di kantor apa segala macam nyambung. Tapi cuman perusahaan itu kan ada meeting, seenggaknya kan ada meeting. Dari surat-surat dari imigrasi gimana segala macam tuh blank. Sama sekali di situ saya udah nyerah angkat tangan. Cuman di situ saya dikuatin sama salah satu bos di situ, baik banget. Gak apa-apa, belajar pelan-pelan ini. Cuman pas stresnya tuh kalau ada meeting itu, perusahaan kan pasti banyak meeting ya. Keluar kota segala macam, dia ngomongin usaha gimana memajukan perusahaan apa segala macam. Di situ saya blank, gak bisa apa-apa. Itulah pengalaman saya. Pertama pengalaman saya masuk ke perusahaan ya. Suratnya itu Indonesia, terus dijelasin ke bos gitu ya? Iya, harus dijelasin, benar-benar dijelasin. Sedangkan saya bahasa nggak nyampe ke sini loh. Iya benar kan. Kalau misalkan surat kayak gitu kan pasti kan bahasanya formal ya? Iya, formal, iya, benar, kan? benar. Kita taunya sayur, dapur kayak gitu kan? Iya, itu sampai dituntut seperti itu. Sampai saya ketemu orang-orang besar, orang-orang terkaya di Indonesia gitu ya, yang megang beberapa perusahaan. Saya harus benar-benar menjelaskan ke si bos bahwa ini surat perjanjian buat apa, kontrak perjanjian jual beli barang gitu kan, produksi. Saya harus benar-benar dijelaskan di situ. Dan di situ saya stres banget. Sampai saya mau benar-benar mau nangis, ini gimana caranya kata saya. Itu di depan orang ya? Ya.
Dan mau dijelasin pakai bahasa Inggris juga ibaratnya saya sedikit tahu juga, tapi itu sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Bener-bener udah stres Karena banget. bahasanya baku. Iya benar. Formal. Kan bos-bos di yang lainnya itu kan mungkin bahasa Inggris lebih lancar ya. Cuman kan mereka yang bos saya ini cuman satu bahasa doang yang dia tahu, yaitu bahasa Mandarin, bahasa Cina. Iya. Apa yang membuat kamu tuh kuat? Maksudnya sampai detik ini. Pertama sih bosnya. Iya. Dia tahu kalau ada yang salah satu bos itu yang ngertiin saya banget. Maksudnya oke, kamu nggak bisa. Dia jadi lewat Google Translate nggak sih yang di handphone itu. Iya. Itu ngebantu banget, benar-benar ngebantu, dan dia tuh benar-benar ngejelasin ke teman-temannya yang para bos ini begini. Oh oke. Jadi dia mau di Google Translate lewat HP. Oh oke, kita ngerti gini. Jadi saya tuh sering banget susah banget nemu kesusahan gimana caranya gitu. Tapi ada aja jalan yang mau nerima. Oh oke, kamu nggak bisa gitu, nggak apa-apa, nggak masalah gitu sih. Tapi sekarang kan udah ada itu ya, Google Translate enak. Bener. Tapi kan kita harus perlu juga dong kita belajar. Kita kan di situ kerja emang jadi penerjemah. Kita kan harus ya emang kerjaan kita di situ. Kita penerjemah ya, kita harus menjelaskan ke si bos kalau begini. Cuman kapasitas saya kan nggak nyampe ke situ gitu. Nah itu kamu kerja menjadi penerjemah sampai detik ini, jadi berapa tahun nih? Udah hampir 3 tahun sih. 3 tahun. Yeay. Alhamdulillah sampai 3 Alhamdulillah, tahun. Nah itu gimana gaji jadi penerjemah? Itu sih yang bikin Bertahan. saya bersyukur banget. Mungkin rezeki saya nemunya di sini di Indonesia. Alhamdulillah bisa ngumpulin uang buat beli kendaraan yang lebih besar. Ikut seneng. Alhamdulillah. Tapi nggak gampang loh, ini nggak instan. Jadi 3 tahun kerja di situ tuh saya udah bisa ngumpulin uang buat bisa beli kendaraan. Tapi 3 tahun sebelumnya itu saya tuh susah seneng gitu jadi nggak ada yang instan lah. Di mana-mana juga usaha itu nggak ada yang instan, semuanya harus dilewati dengan kesannya ya Allah tolong gitu loh. Jadi kan orang-orang kan cuman lihat enak ya sekarang udah punya mobil, udah punya usaha lah bla 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 bla, tapi kan mereka nggak tahu kita apa sih berjalannya itu seperti apa, kan nggak tahu gitu loh. Jadi please dong, lo juga harus mikir kesusahan gue coy. Nah, jadi biar orang-orang tahu kesusahannya tuh kayak gimana. Kayak misalkan kan sebelum punya itu kendaraan. Ya dulu kan jadi dari Pusaka ke Ciasem itu kan lumayan jauh. Jaraknya itu lumayan jauh banget. Ya adalah setengah jam lebih itu juga kalau nggak diburu-buru ya. Iya. Dulu cuman pakai sepeda motor ke sana. Jadi sedihnya tuh, susahnya tuh pas musim hujan seperti sekarang. Iya. Jadi kalau pagi-pagi itu yang namanya hujan gede, kita harus benar-benar dituntut buat pergi kerja. Gimana? Orang-orang masih pada tidur, jam 6 tuh orang-orang masih pada tidur, masih mager, masih pengen santai-santai, tapi saya harus dituntut buat kerja, pergi kerja. Itu posisi saya pakai motor hujan-hujanan ke Ciasem. Bayangkan aja gitu. Sampai secapek itu loh. Sedangkan kan musim hujan itu kan nggak seminggu 2 minggu dong. Betul. Pagi berangkat kehujanan, sore kalau hujan ya kehujanan lagi. Ya begitu aja tiap hari. Kalau musim panas sih nggak masalah. Nah, jadi Yes. ingin membeli kendaraan yang lebih besar itu karena ada alasan. Iya, bukan karena semena-mena pengen gaya nih. Iya. Udah punya ini nih, udah punya uang, udah banyak uang, enggak. Emang punya kendaraan besar itu buat saya kerja, khusus buat kerja biar nggak kehujanan, biar nggak terlalu sedih banget gimana sih gitu loh. Jadi bukan yang
semena-mena beli mobil gaya nih gitu enggak, emang buat kapasitasnya itu buat kerja gitu loh. Lebih puas kerja di Indonesia daripada di luar negeri, bener nggak? Bener Oh, wah, berarti rezeki ya? rezeki itu. Itu jarang-jarang loh, maksudnya jarang-jarang kerja kayak gitu kayak kamu. Iya benar. penerjemah. Kita jauh-jauh ke luar negeri kan emang buat nyari sesuatu yang kita inginkan. Iya. Tapi kan nggak disangka-sangka kan kita sanggupnya tuh dikasih rezekinya tuh pas di negara sendiri, Negara Indonesia sendiri ya, gitu. menarik banget. Kenapa? Bener, jadi nggak disangka-sangka orang rezeki orang itu kan beda-beda Iya. ya. Kita jauh-jauh ke luar negeri sampai tahun-tahunan, nggak taunya kita dapat rezekinya di negara sendiri aja gitu. Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Yes. Selain jadi penerjemah, kadang-kadang kan kita disuruh apa gitu nggak sih? Semuanya sebelum dari awal masuk itu kan saya cuman penerjemah aja. Habis itu saya merambah suruh urus dokumen lah segala macem gitu. Pokoknya ya sekarang malah semuanya Dipegang. saya pegang, dari belanja, dari segala macem, dari urus ke imigrasi, ke Polres, kemana itu semuanya saya. Wow, double dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebenarnya sih kalau misalkan kita berusaha cuma mentok segitu ya gaji juga segitu kan. Benar sih. Bedanya sama kita yang cek ini gitu kan. Iya, Ya benar. nggak? Pasti bos juga ngerti lah apa sih kemampuan kita, maksudnya potensi kita ya kan. Benar. Ya enggak. Dan itu juga bonusnya tuh nggak main-main sih. Kalau sama orang luar itu, kalau kita bisa dipercaya, kitanya tekun, Iya. kitanya jujur, tanggung jawab, itu emang nggak main-main. Iya. Masalah gaji itu udah, ya itu gaji kamu, tapi selain gaji itu kan selalu ada bonus. Iya. Itu bonusnya nggak main-main itu. Wow. Kalau kita bisa menyesuaikan Iya. pekerjaan kita sama orang luar itu luar biasa banget sih. Mereka lebih menghargai tenaga kita gitu. Jujur harus Tanggung apa jawab. sih, tanggung jawab, Tekun ya. tekun gitu. ya, Benar. maksudnya nurut gitu maksudnya. Nurut. Jadi oke aja gitu kan. Iya. Kayak kamu kan. Iya benar. Jadi apa-apa dipegang gitu. Semuanya. Yang penting kita mau belajar aja kalau orang sana tuh. Iya. Jadi jangan yang males-malesan Iya, apa iya. gimana, mereka nggak seneng. Emang iya waktu kerja di restoran ya, kalau aku kan kalau enggak itu aja enggak, jadi aku pegang yang lainnya. Kalau ini butuh ini ya aku pegang, pegang. Jadi tuh orang tuh seneng gitu. Iya. Kayak Jadi emang Bahagia orang mereka luar tuh. itu kalau kitanya bisa menguasai semuanya tuh, Ya. malah dia lebih enak gitu. Yang tadinya harus dia punya bagian-bagian sendiri gitu, malah semuanya ke saya semua. Ya emang tadinya sih ngerasa berat ya, karena semuanya ke saya, tapi ya bos sayanya mempercayakan saya, ya alhamdulillah sih rezekinya dapat di Rezeki situ. dapet di situ ya. Cocok gitu kan. Setelah itu, nah kamu ada ini enggak sih kayak misalkan usaha di luar pekerjaan kamu? Wow. Otomatis kan kamu kan Wow. gaji udah gede ya kan. Pasti dong ada tabungan gitu. Nah, ada enggak sih bikin usaha apa gitu? Ada enggak? Berat sih ya. Berat. Ini menceritakan ini tuh bikin emosi membludak, membara-bara gitu loh. Kayak pengen gitu loh. Cuman ya Gitu. buat pengalaman aja Iya. gitu. Sempat cuman beberapa bulan kemarin saya tuh buka rumah makan lah kecil-kecilan. Kafe kalau Iya. zaman sekarang gitu Kalau kan. zaman sekarang kafe, kedai gitu Kedai ya. ya. Cuman ya mungkin rezekinya nggak di situ. Jadi cuman berjalan 4 bulan sih kalau nggak salah. Bentar kan ya, baru ya. Iya baru banget, baru kemarin gitu. Karena saya kan pikir saya pengen usaha maksudnya pribadi gitu. Alhamdulillah saya ketemu rezekinya, cuman nggak disangka-sangka ya mungkin belum rezeki saya buat Belum mengelola. cocok gitu ya. Ya betul lah, jadi kayak yang kayak yang
Pusing. biar. Hmm. Menurut kamu pengen punya usaha biar nanti jangka panjang kamu setelah tidak bekerja lagi, kamu ada usaha lain Iya, gitu, ada penghasilan betul. lainnya. Betul, betul. Tapi ternyata ternyata. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. namanya juga orang kan nyoba-nyoba ya. Iya, betul. Kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu yang cocoknya tuh di Benar, mana benar. gitu. Nah, itu alasan kamu sampai segitu singkatnya loh, 4 bulan doang. Itu kenapa sih? Ada masalah apa? Mungkin dari pertama kurang perhatian juga ya, karena kan saya diseling kan kerja. Jadi kan kurang perhatian lah. Dari awal-awalnya sih ya, saya kan ke orang-orang nggak pernah berpikiran seperti apa-apa gitu. Cuman pas udah kesini-sininya, oh oke. Berarti saya tahu letak permasalahannya di mana. Kenapa usaha saya nggak memanjang seperti ini? Memang bukan kesalahan dari manajemen kita lah, Ya. atau dari tempat usaha kita lah, apalagi yang bla 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 gitu, enggak. Cuman pas kesini-sini, oh ya udah cukup tahu gitu. Padahal konsepnya bagus loh ya. Ada apa sih? Kemarin ada Benar. live musik, Live musik, band. band gitu kan, karaoke, bisa karaoke kan ya? Iya. Iya gitu. Cuma itu Cuman emang agak bedanya gitu. Agak bedanya nih. ya. Jadi saya cerita ini kayak sesuatu yang di luar nalar kita yang berpikir sebagai manusia. Ya mungkin kalau saya ceritakan itu gak bakal ada yang percaya, mustahil. Iya. Percaya nggak percaya ya? Yes. Dari hitam bukan